Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfando. Nah, kali ini ada workshop pemasaran digital dan manajemen usaha. Diselenggarakannya di Semarang ya. Nah, langsung saja kita akan mengecek untuk kondisi ruangan. Nah, untuk selanjutnya silakan teman-teman bisa simak secara keseluruhan ya untuk isi acaranya. Yang akan memperluas wawasan serta nantinya akan berbagi tips dan juga trik dalam pemasaran digital. Senang sekali saya Rina Aru bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Sobat IKM pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Sobat IKM semuanya? Sehat? Sehat. Semangat pagi hari ini? Semangat. Kalau begitu saya perlu bukti semangatnya Sobat IKM karena saya izin mau memberikan pantun. Mohon dibantu cakepnya, setuju? Semuanya setuju. Ke Semarang nonton film. Jangan lupa ke Kota Lama. Selamat datang Sobat IKM. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan juga Sobat IKM yang kami hormati. Tentunya selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dibimbing oleh Ibu Wiwin Setia Ningrum. Hadirin dimohon berdiri. Oke, kita akan formal dulu ya, sabar. Nanti kayaknya bebasnya nanti sabar dulu ya. Oke, kita akan formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sekarang kayak bebas ya. Tunjukkan bahwa Sobat IKM Semarang nih khususnya semuanya semangat pagi hari ini. 1, 2, 3. Sekarang nih naik kelas. Nah, naik kelas ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Terima kasih. Nah, kemudian dilanjut untuk sesi edukasi yang dilakukan oleh salah satu mentor yaitu Mas Rega. Nah, oke, silakan teman-teman bisa simak penjelasannya. Teman-teman di Semarang, saya dari Bandung, kebetulan malam ke sini. Kita akan belajar di sini. Belajar marketing itu apa? Jadi gimana caranya kita berjualan itu multi platform gitu ya. Tadi sudah dibahas oleh Bu Ambarani. Mungkin semuanya belum atau udah ada yang berjualan secara online gitu ya. Cuman nggak tahu gimana sih itu caranya gitu ya. Nah, sebelum masuk mungkin aku mau tahu dulu di sini yang mudah berjualan secara online berapa banyak di sini? Boleh angkat tangannya? Lumayan ya. Oke. Nah, di sini aku bawain materi akselerasi penjualan melalui sosial media untuk bisnis UKM. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rega Dika Nurweta. Saya sebagai General Manager di Porty Goods. Saya dipercaya dari tahun 2020. Kemudian saya juga saat ini aktif di Ore Consultant sebagai bisnis konsultan. Sebelumnya pernah juga menjabat sebagai bisnis support manager di Halifatur tahun 2018. Kemudian saya sempat bekerja juga di bank dari tahun 2011 sampai 2017. Nah, sebelum bicara materinya, aku membahas dulu terkait apa sih Porty gitu ya. Apa itu Porty Goods, tempat saya kerja sekarang ini. Mungkin untuk generasi yang lebih muda udah banyak yang tahu, tapi untuk Bapak Ibu mungkin banyak yang belum kenal apa itu Porty. Porty itu brand sepatu asal Bandung yang fokus utamanya dulu adalah membuat sepatu custom, sepatu kulit custom. Kemudian seiring perjalanannya kita mulai bikin sepatu ready to wear gitu, atau yang kita sudah persiapkan stok produknya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan pada waktu itu. Target marketnya dulu kita lebih nyasar orang-orang yang menikah
kemudian orang yang mau wisuda, sama orang yang baru pertama kali kerja dan butuh sepatu pantofel. Itu pertama kalinya. Dan ini foundernya namanya Bapak Adi dan Bapak Gunan. Berdua mereka mendirikan Portigus tahun 2011. Nah, seiring perjalanannya kita langsung dulu mereka awalnya berjualan melalui BBM dan Kaskus awalnya gitu. Jadi awalnya berjualan udah langsung online Bapak Ibu. Jadi tidak melalui toko atau media offline gitu. Dulu tahun 2011-an Kaskus itu lagi ramai di kalangan anak muda pada waktu itu lah, sebagai forum yang ada media untuk jual beli produknya. Nah, Portigus itu menjual sepatunya di sana. Kemudian singkat cerita, Porti mulai berjualan di Instagram pada tahun 2016 mulai ada Instagram. Kemudian di situ dikenal ada yang namanya Facebook Ads atau misalnya iklan melalui Facebook gitu. Itu yang media yang dipakai Porti waktu itu. Kemudian sampai tahun 2020, kedarulah kan pandemi, itu Porti 70% kehilangan pasarnya. Karena ya tadi, nikahan nggak ada, wisudaan nggak ada, kemudian juga orang nggak bisa kerja juga, marketnya jadi hilang. Otomatis Porti melakukan perubahan yang asalnya produksi sepatu kulit, dan mau gak mau jadi harus memproduksi sepatu sintetis yang bertujuan untuk menyesuaikan daya beli masyarakat pada waktu itu. Karena pandemi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, kemudian behavior yang tadi hilang. Kita akhirnya menyasar anak muda usia 25-30 pada tahun itu yang behaviornya beda banget sama yang sebelumnya, dimana anak muda ini lebih suka produk yang gak terlalu memperhatikan kualitas ternyata. Sehingga kita bikin yang tadi sepatu imitasi. Dan tahun 2020 barulah Porti masuk ke Shopee, Tokopedia, marketplace lah semuanya, termasuk website juga. Nah, aku mau bagi pengalaman bahwa yang namanya marketing di digital itu sekarang sudah berubah menjadi media. Jadi kita sebagai pelaku usaha atau sebagai brand itu berjualannya memperlakukan sosial media atau platform digital ini menjadi media. Itu karena media ini dipersepsikan bagaimana caranya bisa mendongkrak penjualan. Nah, karena sifatnya media tadi, banyaknya mungkin sifatnya hiburan atau segala macam, sehingga kita kadang juga jadi nggak bisa misahin mana ini bagian marketing, mana ini bagiannya penjualan gitu. Nah, ini sekedar mengingatkan aja, apa sih bedanya sales dan marketing gitu ya, Bapak Ibu di sini juga tahu. Karena nanti ketika kita bikin action plan-nya atau aktivasinya itu berbeda pendekatannya antara marketing dan penjualan. Gitu. Kalau sales itu kita tahu gimana caranya kita untuk menawarkan produk kepada customer untuk bisa membeli barang yang kita punya. Tapi kalau marketing, tujuan utamanya adalah membentuk persepsi, menularkan bagaimana caranya si orang ini jadi tahu produknya kita dan mau beli produknya kita, kurang lebih kayak gitu. Dan tujuannya iklan kita. Kalau tadi sales tujuannya adalah penjualan, mendapatkan revenue atau omset. Kalau marketing tujuannya adalah mengenalkan atau meningkatkan kesadaran akan merek. Inti dari marketing digital itu bicara tentang funnel marketing. Funnel marketing itu nanti banyak modelnya. Mungkin yang di sini akan saya bahas cuma 2 model.
Itu ada model AIDA dan model AISAS. Kemudian konsep yang menggambar marketing funnel itu apa sih ya? Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum paham. Marketing funnel itu bicara tentang tahapan dari mulai orang mengetahui produknya kita, kemudian tertarik, sampai akhirnya melakukan pembelian. Gitu. Istilah funnel sendiri itu seperti dibuat karena nanti bentuknya itu seperti corong dari atas ke bawah, di mana jumlah customer itu dari yang banyak banget mengecil sehingga menghasilkan customer yang melakukan pembelian terhadap produk kita. Ini ada AIDA model, ini yang biasa diajarkan di marketing konvensional dari dulu gitu. Dari zaman saya masih kuliah pun ini udah diajarin gitu. AIDA model ini. AIDA itu apa sih bicaranya? Sesuai dengan namanya itu tahapannya adalah attention, interest, desire, dan action. Kalau dibahasakan mungkin attention adalah bagaimana caranya kita menarik perhatian dari audiensnya kita atau calon customernya kita untuk tahu brandnya kita atau produknya kita. Dan interest apa sih? Meningkatkan ketertarikan. Bagaimana customer ini yang sudah tahu brandnya kita jadi tertarik untuk membeli produk dari brand kita atau produk kita. Masuk ke desire itu bagaimana caranya menumbuhkan keinginan, dorongan terhadap orang-orang sudah tertarik ini untuk condong ke mereknya kita dibandingkan ke merek yang lain. Sampai akhirnya di action itu adalah bagaimana caranya orang ini udah tertarik, kita dorong untuk langsung melakukan pembelian. Jadi ada tahapannya. Tahapan ini bisa kita lakukan sekaligus atau ya bertahap bisa. Nanti jatuhnya kalau di digital marketing itu nanti ke konten. Kita harus menentukan konten itu arahnya ke funnel yang mana dulu gitu. Misalnya, karena kita produknya belum dikenal banyak orang, otomatis kita harus mengenalkan dulu produk yang kita ada gitu. Kita bikin konten istilahnya yang mengangkat, nama brand kita apa, produknya apa. Barulah masuk konten interest misalnya. Bagaimana konten yang dihadirkan itu menarik mereka untuk milih produk kita dibandingkan produk dari merek lain. Sampai akhirnya nanti melakukan pembelian. Nah oke, aslinya masih ada mentor yang lain yaitu dari Shopee yang akan menjelaskan tentang bagaimana berjualan di Shopee. Cuma nanti di video saya selanjutnya ya. Nah oke, cukup sekian. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih. Nah bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya, kemudian yang cocok langsung saja di order. Untuk kaos-kaos kerennya ya, bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.